Sugeng Rahayu Sadayana. Jaya, 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 merdeka, merdeka, merdeka. Kebahagiaan, kesadaran, kesehatan, keamanan bagi kita semuanya. Semesta mendukung. Mari kita mulai. Video ini merupakan yang kelima dari rangkaian 6 video yang akan membawakan cerita protohistori jejak Alengka Dirja. Pembahasan mengenai topik protohistori sebagai landasan metode penalaran jejak peradaban Alengka Dirja. Monggo dipersilakan untuk menonton di video yang pertama. Di situ dijelaskan landasan mengenai protohistori. Pada video kelima ini akan ditampilkan contoh lanjutan buah peradaban dari para nigama, yaitu nigama itu adalah orang-orang yang sudah tercerahkan. Buahnya adalah peradaban Sundarigama. Setelah selesai menonton video ini, silahkan sampaikan pendapat kalian, masukan, komentar, sentuh tombol subscribe untuk menonton video lanjutannya, dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan. Serta share seluas-luasnya. Kami akan menayangkan video-video lanjutannya sekitar seminggu sekali, dan ya ini nanti yang sekitar minggu depan itu adalah video penutup. Terima kasih sebelumnya. Matur suwun saderengipun, hatur nuhun, matur suksma, matur sekalangkong. Masih tentang Sundarigama, dengan topik lanjutannya makin seru, karena sekarang kita lacak data-data lugas dari artefak arkeologi yang sementara ini sudah ditemukan dan diakui dunia, ya. Jadi nggak cuma ditemukan tapi sudah diakui oleh dunia, yang menunjukkan peradaban kita yang termaju di masa itu. Dan karena kita memiliki kerajaan yang termaju di masanya, itu membawa konsekuensi yang lumrah. Orang-orang kita tersebar di penjuru benua, mengelola kegiatan perekonomian kerajaan. Ini bukan sekedar diaspora, karena populasinya ya banyak yang menyebar dan meninggalkan jejak genetika di luar Sundaland. Nanti akan disampaikan. Baik, kita mulai dengan artefak arkeologi jejak peradaban manusia tertua di muka bumi. Di sini ada dua artefak yang dua-duanya sudah diakui oleh lembaga pengetahuan kelas dunia. Yang pertama Smithsonian dan yang kedua National Geographic. Smithsonian terkenal dengan museum terbesar di dunia di Washington DC. Dan National Geographic terkenal dengan channel-channel pengetahuannya di TV. Dan dia juga punya majalah. Baik, yang pertama itu ada arkeologi di Kalimantan. Ya, kita bisa lihat bersama ini. Di situ ada situsnya ya. Silakan nanti bisa diklik situsnya langsung untuk melihat artikelnya yang lebih panjang lagi dari mereka. Di sini saya kutip saja. Jadi di suatu gua di Kalimantan, gua yang bernama Lubang Jeriji Saleh, itu ditemukan ada lukisan tertua yang bentuknya mirip dengan kalau istilahnya di Smithsonian itu wild cattle. Jadi binatang yang mirip dengan binatang ternak. Ya. Setelah di carbon dating, umurnya itu kira-kira 40.000 tahun. Malah mungkin bisa lagi lebih tua lagi, sekitar 51.800 tahun yang lalu. Dan ini belum ada yang menandingi. Maupun di Timur Tengah, di Eropa, belum ada yang menandingi umur ini. Kemudian ditemukan juga ada ratusan gambar-gambar ya di sekitaran lingkungan area tersebut, sekitar situs tersebut. Gua ini ada terletak di Semenanjung Mangkalihat
Dan nama tempatnya yang ini Sangkulirang, nama tempatnya Sangkulirang ya. Bukan, ini tidak aneh di telinga kita, terutama orang-orang Jawa Barat ya. Ini ada nama tempat namanya Sangkulirang. Baik. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Ini di Sulawesi ya. Di sini ada ditemukan artefak berumur 45.500 tahun. Ini ada gambar di gua yang menggambarkan babi ya, babi lokal Sulawesi. Kemudian itu diceritakan di situ bahwa babi ini sedang memandang babi lain di sekelilingnya. Tetapi yang menarik adalah di belakang dari bagian belakang babi itu ada cetakan 2 tangan manusia. Tangan ini tidak memegang senjata, tetapi seperti kalau kita memegang binatang peliharaan lah gitu, pegang di belakangnya gitu. Gambar ini ditemukan oleh arkeologi orang Indonesia, Basran Burhan, mahasiswa Universitas Griffith di Australia. Nama tempatnya adalah Leang Tendonge ya, Leang Tendonge. Ditemukan di tahun 2017. Nah, jadi ini temuan-temuan ini baik yang di Kalimantan maupun yang di Sulawesi ini sudah diakui oleh institusi ataupun lembaga penelitian tingkat dunia di Amerika. Jadi kita patut berbangga. Nah, hal yang menarik adalah memang kalau kita lihat ya, ini kalau kita banyak melihat tradisi yang ada di Toraja, tradisi tentang kerbau. Nah, kemungkinan juga saya membaca kalau yang di Kalimantan itu bukan binatang liar, tetapi ya sudah binatang-binatang ternak lah gitu. Karena cattle juga artinya ternak gitu kan, bisa sapi atau kerbau. Kemudian yang di Sulawesi itu memang jelas itu binatang peliharaan, istilahnya pet gitu kan, ada datang di belakangnya kan. Nah, jadi artinya nenek moyang kita sudah terabadikan sekitar 45.000 sampai 50.000 tahun yang lalu adalah peradaban pertama yang mengembangkan sistem peternakan. Jadi kita patut kirim hormat yang mendalam kepada nenek moyang kita yang sudah merintis peradaban manusia di bumi. Dan ini cocok ya dengan apa yang sudah digambarkan di video yang kedua. Mungkin yang belum lihat video kedua, mohon silakan nonton video yang kedua, di mana disampaikan karena posisi istimewa Nusantara itu menjadikan Nusantara sebagai tempat yang paling memungkinkan di masa es untuk mengembangkan budidaya pertanian, termasuk peternakan, ya, dibandingkan dengan geografi lain di dunia. Selang sekitar 25.000 tahun kemudian, nenek moyang kita karena kecukupan pangan, kecukupan sandang, papan, maka terbangunlah kependudukan yang lebih kompleks lagi, memiliki penduduk yang lebih banyak tentunya, dan tata sosial yang semakin kompleks termasuk memiliki kerajaan. Kerajaan dengan segala upacara-upacaranya untuk menyelaraskan dinamika kependudukan dengan dinamika agama mereka. Ya, mereka membangun bangunan-bangunan yang menunjang, yang menjulang ke langit, ke arah gunung, dan mereka sudah mampu mengembangkan teknologi bangunan yang kompleks. Karena nenek moyang kita yang pertama merintis mengembangkan peradaban pertanian, oleh karena itu tidak mengherankan jika nenek moyang kita juga yang merintis teknik bangunan yang kompleks.
bangunan kompleks yang tidak sekadar sebagai sebuah rumah tinggal biasa. Ini sebuah bangunan komunal yang digunakan untuk secara bersama-sama. Sehingga ya Nusantara menjadi tuan rumah arkeologi tertua peninggalan suatu kerajaan tua yang dihasilkan karena situasinya sangat memungkinkan dengan kecukupan sandang pangan papan. Gemaripah Loh Jinawi. Oke. Nah, ini kita lihat bangunan artefak arkeologi Gunung Padang. Dari hasil analisis radiometrik dari kandungan unsur karbonnya, pada beberapa sampel semen dibor inti dari kedalaman 5-15 meter yang dilakukan pada tahun 2012 di laboratorium bergengsi Beta Lab di Miami, Amerika. Nah, hasil pengujiannya itu menunjukkan umur dengan kisaran antara 13.000 sampai 23.000 tahun yang lalu. Oke. Kemudian hasil karbon dating dari lapisan tanah yang menutupi susunan batu kolom andesit di kedalaman 3-4 meter di teras kelima menunjukkan umur sekitar 8.700 tahun lalu. Sebelumnya hasil karbon dating yang dilakukan di laboratorium Batan, jadi di dalam negeri juga dilakukan pengukuran, itu dari pasir dominan kuarsa yang mengisi rongga di antara kolom-kolom andesit di kedalaman 8-10 meter di bawah teras kelima, juga menunjukkan kisaran umur sama, yaitu sekitar 13.000 tahun yang lalu. Jadi cara ringkasnya kurang lebih untuk kedalaman 5-10 meter itu umurnya kisaran 13.000 sampai 23.000 tahun. Kemudian yang di kedalaman 3-4 meter umurnya sekitar 8.700 tahun. Ya, tua sekali bukan? Gunung Padang ini dibangun mengarah ke arah Gunung Gede Pangrango. Dan ini karena pembangunannya ada rentang ya, dari sekitar 8.700 tahun sampai sekitar 23.000 tahun yang lalu. Ini berarti semasa itu ada kerajaan nih yang membangun selama rentang itu. Jadi ada kerajaan yang di kita yang bertahan selama ribuan tahun. Karena ya ini kan tentunya harus dengan visi yang sama ini untuk membangun bangunan ini. Dan umur tersebut, terutama yang sampai ke 8.700 tahun itu overlap dengan masa lingsirnya Alengka Dirja. Ya, itu yang sekitar 10.000 sampai 11.000 tahun yang lalu. Nah, bangunan ini sebuah bangunan yang betul-betul ditujukan untuk penyucian, menaikkan getaran aura secara sistem yang sehingga nanti akan terkoneksi dengan yang memang harus terkoneksi dengan tanah setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di atas langit ada langit. Sebuah ketatanegaraan yang terangkai dengan penyucian dan selaras dengan law of nature atau agama. Merangkai rangkaian bangunan-bangunan penyucian yang dikenal sebagai mandala. Jadi rangkaian bangunan ya, ada rangkaian bangunan. Jadi Gunung Padang tidak berdiri sendiri, itu ada teman-temannya ya. Jadi beliau terangkai dalam rangkaian mandala. Nah, ini yang sudah teridentifikasi ya. Ada suatu temuan menarik nih dari
Yang ini pertama kali saya lihat itu di Facebooknya Pak Andi Arief, dia tim leader investigasi Gunung Padang. Yaitu segarisnya situs Gunung Padang dengan piramida Sadahurip di Garut dan Candi Borobudur di Magelang. Ini gambar saya reka ulang langsung dengan Google Earth dan siapapun bisa dapat mengeceknya langsung ya. Karena yang di Google Earth yang di laptop atau PC itu ada fitur untuk penarikan garis untuk mengukur jarak, garis lurus gitu. Mungkin ada belum yang terinformasi bahwa di Nusantara Alengka-Dirja ada piramida-piramida kuno. Yang satu contoh ada di Sadahurip ini. Ya. Silahkan cek langsung di internet. Dan lebih bagus lagi langsung ke lokasinya, tentu saja ya. Kebetulan saya sudah pernah ke Gunung Padang, piramida Sadahurip, dan tentu saja Candi Borobudur. Kira-kira apa yang kira-kira bisa kita susun dari data-data ini? Pertama, ini adalah pekerjaan tingkat kerajaan yang melibatkan multi daerah. Ya, jadi kerajaan yang besar ini ya. Kemudian kedua, 3 situs tersebut dibangun semasa kerajaan yang sama. Karena untuk membuat formasi segaris memerlukan visi yang sama yang terorganisir oleh kerajaan yang sama. Logis. Ketiga, umur pondasi Borobudur kira-kira ya seumuran dengan Gunung Padang dan piramida Sadahurip. Pondasinya ya. Oke. Jadi jika rentang umur Gunung Padang yang dilapis bawah sekitar 23.000 tahun yang lalu dan yang dilapis atas sekitar 8.700 tahun yang lalu, maka pondasi Borobudur umurnya ya mungkin sekitar ribuan tahun juga sebelum Masehi. Keempat, rentang kerajaan yang sama tersebut berumur sekitar 12.000 sampai 14.000 tahun. Ini sebuah kerajaan yang hebat nih, kalau bisa sampai belasan ribu tahun bertahan. Tapi itu ya suatu konsekuensi yang logis untuk mengawal suatu visi yang sama gitu. Jadi ini masih cocok dengan apa yang sudah disampaikan di video keempat. Jadi di situ disampaikan Alengka-Dirja Lingsir itu sekitar sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi Lingsir Alengka-Dirja itu 10.000 tahun yang lalu. Besar kemungkinan bangunan-bangunan tersebut dibangun oleh Alengka-Dirja. Jadi masih masuk ya ininya, kronologisnya, timelinenya. Setelah Alengka-Dirja lengser yang terjadi akibat tragedi, dan ini memang menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Salah satunya adalah dari banjir besar, kemudian dari dinamika peperangan ya. Tapi saya nggak akan masuk ke sana. Saya akan lebih fokus kepada peninggalan-peninggalan yang ada dulu. Nah, peradaban Nusantara mulai surut. Tetapi sesurut-surutnya masih ada jejak artefak arkeologi peradaban kerajaan pelanjutnya. Dan ini masih sekitar sebelum Masehi. Dan ini jelas juga barangnya. Itu barangnya ada di Museum Metropolitan New York, Amerika Serikat. Ada koleksi artefak dari Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Umurnya ditaksir sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Bayangkan ya. Jadi di 500 sebelum Masehi itu ada kerajaan. Ya ini bukan kerajaan-kerajaan primitif, bukan. Kalau kita lihat dari artefak-artefaknya ini. Coba ke artikel barang-barang ini memerlukan suatu keterampilan tangan, nggak cuma keterampilan tangan, ini merupakan teknologi. Ini ada teknologi di sini. Ini kalau kalian penasaran tuh ada linknya, silakan masuk ke link tersebut, link dari museum tersebut, dan nanti akan didapat data yang sama. Nah, peradaban nenek moyang kita ini meninggalkan jejak artefak arkeologi berupa seni logam. Ya. Dan kita bisa lihat di gambar ini betapa detail dan indah karya-karya mereka.
500 sebelum Masehi sudah memberikan penunjuk bahwa peradaban kita sudah menguasai teknologi metalurgi yang kompleks. Ya, itu ini ada yang hiasan, ada yang mungkin fungsional juga. Itu ada kapak, ada ukiran ya. Mungkin tuh untuk upacara ya itu. Kemudian ada yang bentuknya mirip gasing ya sebelah kiri nih. Kemudian yang di bawah itu apa itu alat musik marakas ya. Ya, tapi ya ini peralatan yang ada yang hiasan dan ada yang memang digunakan untuk sehari-hari dan ini merupakan karya seni yang indah. Karya seni yang luar biasa dari nenek moyang kita. Coba kita lihat detail ornamennya itu ya. Kita perhatikan satu persatu. Kemudian 500 tahun sebelum Masehi itu juga itu sejaman dengan Walmiki. Walmiki yang menulis Ramayana itu juga di hidupnya tuh diberikan di kisaran 500 tahun sebelum Masehi. Jadi yang Walmiki narasikan, dan beliau tinggalnya di negeri barat ya atau India. Jadi yang dia narasikan adalah sesuatu yang mungkin di masa itu memang sudah terkenal tentang ada suatu kerajaan yang apa ya, kerajaan besar gitu loh di Nusantara, yang itu beritanya sampai ke India. Kemudian ketika dia menggambarkan Alengka Dija, ya dia kemungkinan juga mengambil dari cerita-cerita dari orang-orang yang pulang dari kerajaan yang besar di Nusantara tersebut. Jadi yang dinarasikan Walmiki itu bukan sekedar dongeng belaka, tetap walaupun itu dibungkus dengan gaya bahasa sastra ya, karena memang di zamannya emang ada kerajaan besar di Nusantara gitu. Dan mungkin juga ada yang mencoba memverifikasi dengan pertanyaan, misalnya bisa jadi jangan-jangan artefak ini buatan lokal atau buatan impor, maksudnya jangan-jangan buatan impor nih, bukan lokal nih. Boleh kita lihat nih di gambar ini. Jadi ini kita ambil yang bentuknya mirip gasing ya. Nah itu ada di bawahnya itu ada corak-corak. Dan ini cara bikinnya juga lumayan ya, karena ini 3 dimensi ya. Itu corak mirip corak batik parang atau pereng, lereng. Nah, corak batik parang pereng ini corak lokal. Ini menggambarkan tentang apa ya, gelombang-gelombang ombak di pinggir pantai yang membawakan tentang apa nilai-nilai semangat, kekuatan gitu, yang terus menerus ya. Jadi fix ini artefak ini buatan lokal. Selain itu juga memberikan info sampingannya cara paralel bahwa corak batik pereng ini sudah tua sekali. Cuma kalau kita cari artefak batik yang seumuran 500 tahun sebelum Masehi mungkin ya sulit di lingkungan Nusantara yang lembab ini ya. Sulit untuk tapi ternyata ada artefak logam ya. Yang ini cara bikinnya juga nggak sembarangan ini untuk membikinnya. Nah, itu tadi yang artefak yang apa ya, yang berupa benda ya, jelas ini ya, berupa benda ini jelas. Kemudian selain itu juga ada jejak-jejak yang bukan dari objek hasil manusia, tapi dari jejak-jejak manusianya sendiri, yaitu genetika. Jadi kita lihat nih data-datanya. Ini data dari National Geographic ketika dia membuat proyek pendataan genetika orang di seluruh bumi. Ya. Ini ada linknya, cuman sayangnya ini yang agak apa ya, kurang fair lah dari National Geographic ya. Ini saya dapatkan di tahun 2017
Tetapi saya cek lagi nih udah nggak ada nih, nggak tahu kenapa nih. Jadi sudah dikumpulkan data-datanya, sampling darah dari seluruh dunia, terus ditutup linknya gitu. Tapi saya sempat capture nih. Jadi ini data-data dari genetika orang Asia Tenggara. Ya, di sini jadi ada komponen genetika Asia Tenggara atau DNA Asia Tenggara, yang ciri-ciri Asia Tenggara itu ada jejaknya di Cina, di India Timur, dan India Barat. Ya. Ini diperkirakan apa ya? Ini migrasi dari orang-orang Austronesia ya. Ya nanti dan kemudian dan ini menarik ya karena yang menarik itu apa ya? Data sebaran genetika Nusantara di daratan India itu yang di India Timur 50%, yang di sebelah barat 26%. Di Cina, ini Cina Selatan ya, itu sekitar 28%. Data ini menunjukkan peran nenek moyang kita dalam pembangunan peradaban mereka, sesuai yang disinyalir oleh Profesor Dr. Stephen Oppenheimer. Adanya serapan kosakata Kawi kuno ke dalam Sanskerta seperti Anoman, Geni, Sundara, Keris, Siwa, dan lain-lain, dan kawan-kawan, dan seterusnya dan sebagainya jelas menunjukkan hal tersebut. Oke. Tapi kalau kita tinjau kembali nih, coba kita mundur ke belakang sedikit untuk melihat gambaran yang lebih luas lagi nih. Ini persentasenya lumayan tinggi loh. Setelah ribuan tahun itu masih ada jejak sekitar 26% sampai 50% itu tinggi itu. Jadi ini kalau saya lihat bukan migrasi biasa ya. Jadi artinya memang karena Nusantara itu tempat yang gemari paloh jinawi, cukup sandang pangan papan, sehingga populasinya memang yang paling padat di masa itu ya. Dan Alengka Dirja di masa kemerdekaan dan kejayaannya sebelum banjir besar itu memiliki penduduk di Cina dan India juga. Setelah banjir besar barulah ada diaspora dari Nusantara keluar ya. Ada eksodus, tapi ini persentasenya cukup tinggi, artinya ini orang-orang yang menetap di situ. Ya kira-kira ini pengertian saya. Jadi ya ini sebenarnya lumrah ya kalau kita menilik narasi yang di video kedua dan yang memang didukung data artefak di video ini. Ya memang geografi di zaman es yang paling kondusif untuk pengembangan pertanian dan peradaban jadi Nusantara. Kondisi ini yang kondusif ya untuk mendukung tumbuhnya populasi yang tinggi yang menyebar ke sekitar, dan karena kerajaan pertama adalah di Nusantara dengan artefak-artefak arkeologi bangunan-bangunannya tersebut ya, maka yang menyebar ke sekitar Nusantara itu juga adalah tata administrasi Alengka Dirja. Jadi ini sebelum cerita Out of Sundaland ini sepertinya memang Alengka Dirja memiliki daerah kekuasaan yang luas ya. Yaitu tadi dari angka persentase orang-orang Asia Tenggara di genetika orang-orang India dan Cina. Sekian untuk tayangan video kelima ini. Untuk selanjutnya di video ke-6 itu yang sebagai video penutup babat Alengka Dirja ya. Nanti akan disampaikan catatan kontemporer. Ini kan bakal seru nih. Karena catatan kontemporer tersebut disusun oleh seorang
Indian Amerika di sekitar tahun 1997 ya, 96, 97. Yang orang tersebut belum pernah ke Nusantara ya. Tetapi apa yang disampaikannya tanpa disadarinya terkait dengan Nusantara purba ya. Sedari sebelum adanya manusia. Oke, menarik ya. Nah, untuk itu mohon dukungannya untuk channel ini. Pencet tombol subscribe untuk berlangganan, karena di samping cerita jejak peradaban Aleng Khadijah juga akan disampaikan tentang pelacakan jejak peradaban yang lainnya. Tombol like, icon lonceng, dan sampaikan komentarnya serta share seluas-luasnya. Rayu Sagung Dumadi, jaya dan merdeka!